Salam. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 24 dan 25. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara silakan memperhatikan. Mazmur 31 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya memberi tema firman Tuhan ini yaitu mengasihi Tuhan. Ini bagian yang kedua. Tentu banyak cara untuk mengasihi Tuhan. Tapi juga banyak alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Jika minggu lalu kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel untuk mengasihi Tuhan, minggu ini kita akan belajar dari bagian kitab Mazmur tentang alasan mengapa kita mengasihi Tuhan. Jadi mengapa kita mengasihi Tuhan? Kalau minggu lalu, bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Ya, minggu lalu kita bahas dari Ulangan pasal 6, bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ya, kita harus mengikuti kehendaknya. Tuhan menghendaki kita mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, hamba Tuhan itu. Dan Nabi Musa mengatakan bahwa Allah itu Esa. Jadi kalau kita ingin mengasihi Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan, kita mau dengar hamba Tuhan, tetapi kita juga harus mengenal Tuhan siapa yang kita kasih. Lalu Tuhan juga mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Makanya kita harus minta hati kita dijamah oleh Tuhan, supaya ada kasih yang murni. Tuhan juga mau kita mengasihi dengan segenap jiwa, akal budi, perasaan, pikiran, kepandaian, kemampuan. Dan Tuhan juga mau kita mengasihi dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Bukan hanya kekuatan fisik, termasuk kekuatan rohani. Tetapi juga kalau Tuhan memberkati kekuatan materi untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mau kita mengasihi dengan cara memperhatikan perintahnya. Perintahnya banyak, tetapi dalam konteks Ulangan pasal 6, Tuhan memerintahkan supaya orang tua mengajar anak-anak berulang-ulang. Dalam setiap kesempatan, di segala tempat. Lalu Tuhan mau supaya hidup orang beriman itu dipenuhi firman Tuhan. Supaya tidak dipenuhi hal-hal yang lain. Nah, itu cara mengasihi Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana, apa alasannya kita mengasihi Tuhan? Tentu banyak alasan. Tetapi dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 24 dan 25, di situ kita temukan paling tidak ada 5 alasan mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama ayat 24 mengatakan begini, kasihilah Tuhan. Ini kalau dalam tata bahasa Ibrani itu disebut ini kata-kata imperatif gitu. Kata-kata imperatif itu suatu perintah. Kenapa Tuhan memerintahkan? Karena Tuhan menghendaki gitu. Jadi alasan mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan menghendaki seperti itu gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita teliti Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu tidak kurang dari 492 kali disebutkan tentang kata-kata kasih. Makanya Allah itu kasih. Sehingga inti ajaran orang Kristen adalah kasih. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku memberi diriku dibakar
sekalipun aku bisa segala bahasa manusia, sekalipun aku bisa berbahasa malaikat gitu. Kalau tanpa kasih, nol besar. Nah, saudara, ini penting mengasihi Tuhan gitu. Cuma nanti kalau kita belajar karena kasih itu kurang lebih 492 kali ditulis Bapak Ibu, salah satu kata kasih itu mengatakan begini, jika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi Allah, tetapi engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pendusta. Wah, ngeri banget. Jadi kalau orang begitu senang memuji Tuhan, dia melayani, dia berkorban, dia melakukan segala hal sepertinya untuk Tuhan. Tetapi kalau dia membenci saudaranya, Tuhan bilang itu pendusta. Gitu. Makanya kasih kepada Allah itu harus nyata dalam kasih terhadap sesama manusia. Makanya itu menjadi hukum yang pertama dan yang terutama. Indah sekali. Jadi Bapak Ibu jangan mencari-cari terlalu sulit apa kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita tahu. Ingat, kalau mengasihi Tuhan berarti kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh para hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan mengajarkan supaya orang beriman itu mengenal Tuhan yang diimaninya. Nah Bapak Ibu kalau kita bicara mengimani Tuhan, Bapak Ibu itu indah sekali. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu katakan kepada gunung tercampak ke dalam laut, gunung itu akan tercampak. Dan Bapak Ibu kita harus sadar masalah kita tidak sebesar gunung. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kita proyek untuk memindahkan gunung ke laut. Tapi Tuhan ingin menceritakan bahwa iman yang kecil saja punya kuasa yang besar. Makanya sebenarnya orang percaya itu saudara, tidak butuh iman yang besar. Karena iman kecil aja sudah bisa memindahkan gunung. Tetapi yang dibutuhkan adalah beriman kepada Allah yang besar, yang lebih besar dari segala persoalan kita. Maka kita akan selalu ingat, ya Tuhan luar biasa. Bagaimana mungkin saya tidak mencintai Tuhan? Luar biasa. Bapak Ibu kalau kita mengasihi itu ada perasaan senang. Kalau membenci itu ada sakit hati. Nah Tuhan tidak mau hati yang satu ini sakit. Kalau sakit jadi rusak. Kalau hatinya rusak, semua perilakunya akan rusak. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, kasih itu membawa sukacita. Kasih itu hati kita berbunga-bunga. Kasih itu selalu memberikan semangat, gitu. Memberi dorongan yang positif. Gitu. Makanya Tuhan mau kita mengasihi Dia. Karena Tuhan memang menghendaki itu. Ini alasan pertama. Jadi jangan bertanya yang terlalu jauh. Apa kehendak Tuhan bagi saya? Banyak sekali. Tapi nomor satu, kasih Tuhan. Dengan berbagai cara yang ada. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alasan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Masih ayat 24, kasihlah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan karena kita dikasihi Tuhan. Kalau kita nggak dikasih Tuhan, nggak tahu kita jadi apa ini. Kita dikasih Tuhan, luar biasa. Saya sungguh senang karena saya dikasih Tuhan. Saya sadar kalau saya nggak dikasih Tuhan, saya nggak mengenal Tuhan. Saya tidak tahu jadi apa. Tadi saya cerita sama Yuda waktu di mobil. Dulu saya waktu masih remaja Bapak Ibu, saya suka judi. Dan bapak saya itu punya ilmu kebatinan Bapak Ibu. Ada pendekar di desa kami Bapak Ibu, zaman dulu itu di desa-desa itu ada pertengkaran ya, peperangan antar desa. Itu orang membuat sakti-sakti. Nah bapak saya itu di kampung saya ada pendekar, suatu saat dia itu nyinggung bapak saya. Karena bapak saya setiap hari raya Idul Fitri itu kan potong kambing ya.
potong kambing terus dibagi-bagikan, diamalkan gitu gratis ya. Tapi pendekar ini rupanya dia ingin bagian lebih banyak dari orang lain. Bapak saya tidak mau. Walaupun Anda pendekar, semua butuh sama, jadi dibagi adil gitu. Dia marah, saudara. Dia nantang bapak saya berkelahi, Bapak Ibu pendekar itu. Bapak saya bilang, ayo kita ke kebun. Gitu. Saya takut Bapak Ibu, saya masih kecil. Bapak saya nggak bawa apa-apa, pendekarnya bawa parang gitu Bapak Ibu. Saya ketakutan setengah mati. Terus apa yang terjadi? Bapak saya itu nunjuk pohon kelapa Bapak Ibu. Digini, roboh. Pendekarnya langsung bertekuk lutut, menyembah bapak saya. Itu kekuatan kebatinan luar biasa Bapak Ibu. Sehingga saya diam-diam, saya pikir, wah hebat juga gitu. Maka ketika saya mulai remaja, saya belajar main judi Bapak Ibu. Ada di kampung itu ada dadu ya. Dadu itu yang gelutuk gitu. Ada capjiki. Capjiki itu ada yang gambar gunung, gambar bola, gambar kota itu. Bola digelindingkan, kalau berhenti di situ, yang masang di situ menang. Ya. Ada lentre, Bapak Ibu tahu lentre itu ya. Ada domino, ada remi. Saya main judi semuanya. Dan karena saya punya kekuatan batin, ketika main capjiki, saya pasang gunung. Saya batin bolanya ketika digelindingkan gunung, pasti berhenti di situ. Walaupun oleh bandarnya digoyang-goyang, balik ke situ karena kekuatan itu. Sehingga bandar capjiki bangkrut. Tapi bagi saya, karena saya remaja, judi bukan untuk cari nafkah, hanya hobi saja. Karena belum kenal Tuhan Yesus gitu. Hobinya ingin menang. Semua milik orang ingin saya miliki. Dan itu terjadi beneran. Nah suatu saat main remi. Ada bayi lahir, biasanya seminggu itu melean. Itu melean itu begadang. Begadang. Sambil main remi. Saya main. Lawan-lawan saya bapak-bapak semua. Dan duitnya habis. Saya bilang masih ada jam. Dilepas jam. Masih ada baju, dilepas baju. Masih ada celana, pakai celana pendek. Dilepas semua, saya ambil. Kalah semua Bapak Ibu. Karena saya batin remi jatuh nomor sekian, jatuh nomor sekian. Itu jatuh beneran Bapak Ibu. Jatuh beneran. Tapi kenapa Bapak Ibu, saya belum kenal Yesus. Nah orang yang lepas baju, lepas jam, lepas celana itu, yang kalah remi sama saya, rumahnya di belakang rumah saya. Zaman dulu saya kalau mandi di sungai. Nah suatu pagi saya mau berangkat ke sungai, mau mandi, itu istrinya orang yang kalah judi itu marah-marah besar sama suaminya. Dia bilang kurang ajar, siapa yang ngalahin kamu itu, tidak manusiawi gitu. Saya bilang, wah itu saya yang ngalahin. Nah sejak itu saya tidak mau judi lagi sampai hari ini. Tapi karena saya belajar kebatinan Bapak Ibu, setelah bertobat saya juga tidak mau kebatinan. Tapi karena saya rindu beribadah, cari ibadah tiap hari, saya tidak punya uang transport. Suatu saat saya tinggal di Tulodong, Jakarta Selatan, ada kebaktian di Kuningan itu, Sumantri Brojonegoro itu Gelanggang Mas, itu kan jauh, nggak mungkin saya jalan. Jadi sejak pagi saya doa puasa, saya minta duit sama Tuhan. Tapi sampai sore duit nggak ada datang. Akhirnya dalam hati saya ada suara, kamu berangkat saja. Terus saya berangkat tanpa duit. Saya naik bis. Nah zaman dulu Bapak Ibu ada bis Gamadi, gitu. Maratama kalau Bapak Ibu ingat zaman dulu itu ya. Tahun 70-an Bapak Ibu. Saya bertobat itu. Ada kondektornya, saya nggak punya uang. Tapi saya ingat, oh saya bisa batin orang gitu. Jadi waktu kondektornya nagih uang, saya bilang lewat, lewat beneran. Saya bilang, wah puji Tuhan, lolos saya gitu, lolos. Akhirnya saya sampai ke Kuningan ikut KKR. KKR nyanyi-nyanyi, terus mau firman Tuhan,
Zaman dulu namanya bukan WL Bapak Ibu, itu MC ya. MC-nya bilang gini, saudara, kita akan dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Doa persembahan. Terus kolekte diedarkan. Saya malu, saya baru bertobat, nggak punya duit. Gimana kalau saya nggak memberi persembahan? Masa tangan saya mau pura-pura gini? Akhirnya saya batin itu tukang kolektenya itu. Lewat beneran. Saya nggak ditarik gitu. Saya bilang puji Tuhan, lolos saya gitu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Firman Tuhan disampaikan. Dan hamba Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang menguatkan kekuatannya sendiri. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu dia bilang terkutuk yang mengandalkan kekuatan manusia, saya, aduh Tuhan, aku ini terkutuk. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau bertobat gitu. Akhirnya waktu altar call saya maju, saya doakan, saya nangis, Tuhan, saya sudah bertobat, kenapa saya masih batin orang? Saya naik bis nggak bayar. Ada kolektor pun saya malu dan saya sihir tukang kolektornya itu, ternyata saya dilewati. Makanya tukang kolektor harus bertobat supaya nggak kena sihir sama jemaat ya. Kalau nggak kena sihir itu. Saya nangis didoakan. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi waktu mau pulang, saudara, saya bilang, aduh Tuhan jauh. Apakah boleh nyihir sekali lagi Tuhan? Tuhan bilang, kamu jangan kurang ajar ikut Tuhan. Gak boleh main-main. Oke Tuhan, saya mau jalan. Saya mau jalan. Jadi saya jalan beneran. Saya mau jalan dari Brojonegoro itu sudah ke Tulodong. Saya mau jalan kaki itu. Daripada dosa. Ya kan? Dan saya jalan beneran. Tapi baru 100 meter Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang nyopir mobil itu, dia berhenti. Hei mas, gitu. Saya lihat deh, ini orang yang duduk dengan saya tadi. Gitu. Kenapa Pak? Gitu. Mau kemana? Gitu. Saya mau pulang. Gitu. Ayo ikut saya. Gitu. Terus saya bilang, oh iya puji Tuhan. Terus akhirnya saya cerita, wah terima kasih Pak. Saya tadi ditegur firman. Terus saya ceritakan kisah itu Bapak Ibu. Makanya saya mau jalan kaki aja pulang karena saya nggak punya duit. Udah saya antar aja gitu. Bapak Ibu saya diantar sampai Tulodong dekat rumah. Waktu turun dikasih duit. Saya nangis, aduh Tuhan saya bukan minta duit ini. Tapi Tuhan kasih duit gitu. Kan minta duit saya waktu berangkat bukan waktu pulang gitu ya. Tapi berangkat gak dikasih, pulang dikasih. Karena apa? Waktu berangkat belum bertobat. Waktu pulang sudah bertobat. Makanya saya yakin orang bertobat pasti diberkati Tuhan. Dan saya yakin orang jujur diberkati Tuhan. Coba Bapak Ibu seandainya saya nggak jujur. Waktu jalan kaki. Terus mobilnya berhenti. Mas mau kemana? Oh mau situ nyetop taksi. Gitu. Misalnya gitu. Akhirnya oke, selamat malam, ditinggal. Taksi apa, duit aja nggak gablek. Ya. Makanya saya yakin orang jujur diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, punya hati yang dijamah Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka Tuhan mau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, di sini ada yang kedua kita lihat, mengapa kita mengasihi Tuhan? Alasannya karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita dikasihi Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga di situ disebutkan Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan gitu. Bapak Ibu, Tuhan, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu menjaga. Tuhan itu menjaga, melindungi. Bukankah Tuhan namanya Immanuel? Karena dia menjaga sampai dia mau menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, perlindungan Tuhan itu sempurna. Sampai-sampai orang percaya itu disebut sebagai biji mata Allah supaya tidak disentuh oleh orang lain. Perlindungan Tuhan sempurna. Jadi ingat,
Memang kita harus mengasihi Tuhan karena penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sempurna. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ada yang mengatakan begini, mata Tuhan itu tertuju kepada orang benar. Makanya kita harus mengajar anak-anak kita hidup benar. Sehingga dia itu selalu mata Tuhan tertuju kepadanya. Bapak Ibu tahu di TV atau di mana gitu ya, di film atau gimana, itu ada lampu yang nyorot orang gitu, kelihatan gitu. Yang lain gelap, orang itu kelihatan. Jadi mata Tuhan itu menyorot gitu. Jadi kalau anak-anak kita benar Bapak, itu disorot oleh Tuhan. Jadi kalau ada penjahat Tuhan proteksi, Tuhan lindungi gitu. Kita bersyukur untuk itu. Makanya jangan bosan-bosan mengajarkan kebenaran kepada anak-anak. Tidak gampang. Makanya Tuhan bilang berulang-ulang. Pada waktu engkau berbaring, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau bangun, dan setiap kesempatan itu. Supaya anak kita jadi orang yang benar. Itu melalui proses semuanya. Dan proses itu sering panjang. Kalau kita nggak sabar, kita sebel terus. Padahal anak ini pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Seharusnya kita bersyukur atas anak-anak kita. Tapi kenapa kita sebel, kita marah, kita jengkel. Saya yakin Bapak Ibu yang seusia saya ngerti dulu nggak ada HP. Ya. Kita aman-aman aja. Sekarang kenapa setelah ada HP, telepon anak nggak diangkat, kita mulai jengkel. Kenapa ya kok nggak diangkat gitu loh. Kita udah beliin mahal-mahal, kok susah banget gitu loh. Padahal di rumah pegang HP melulu gitu. Di telepon orang tua nggak mau denger gitu. Mulai sebel, ya. Mulai marah gitu. Nah kita belajar, ya, mengajar anak berulang-ulang. Supaya dia hidup dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Luar biasa. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan memang menghendakinya. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan juga sudah mengasihi kita. Kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kita. Nah lalu yang keempat saudara, masih ayat 24, Bapak Ibu itu seru sekali, di situ dikatakan begini. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, yang sombong, yang tinggi hati, ya, diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Intinya Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah memberi peringatan supaya kita rendah hati, tidak congkak. Ingat ini masalah hati lagi. Rendah itu tempatnya di bawah. Ini sering saya sebutkan. Nah kalau tempat kita di bawah, berkat Tuhan itu mengalir gampang sekali gitu. Makanya kita selalu ingat firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir gitu. Karena apa? Selalu ada berkat Tuhan. Kita sudah umur berapa, berkat Tuhan selalu ada gitu. Tapi kenapa jadi orang khawatir. Tuhan Yesus sudah mengatakan kekhawatiranmu itu tidak menambah sedikit pun jalan hidupmu. Sehasta saja gak ada gitu loh. Dan Tuhan memberi pesan, kamu cari dulu aja kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan. Gitu. Nah ini luar biasa Bapak Ibu, Tuhan memberi peringatan dan tentu peringatan Tuhan itu banyak sekali Bapak Ibu. Kalau di sini dikatakan pokoknya orang congkak, ganjarannya itu dengan tidak tanggung-tanggung. Artinya kalau Tuhan bilang, oh kamu tinggi hati, jatuh kamu. Bapak Ibu lihat di YouTube ya, orang-orang yang sombong gitu. Saya melihat saudara, orang sudah dipilih jadi presiden, tinggal dilantik gitu, itu mati karena dia sombong. Dia sombong. Ada juga di Kutub Utara Bapak Ibu, ada orang yang suka bermain dengan beruang. Padahal beruang itu binatang buas. Nah karena dia bermain dengan beruang, dia aman. Terus akhirnya suatu saat diwawancarai oleh wartawan, dia katakan Tuhan pun tidak mampu menyuruh beruang untuk menerkam saya. Langsung diterkam beruang mati. Sombong banget ya.
Tuhan tidak main-main, tidak tanggung-tanggung menghukum orang congkak gitu. Makanya kalau kita diberi kepandaian, diberi kekayaan, itu tidak bisa diandalkan Bapak Ibu. Yang bisa disyukuri. Tuhan, aku bersyukur Tuhan memberkati saya dan mengasihi Tuhan dengan sekuat kekuatan, termasuk kekuatan ekonomi, bukan untuk kesombongan, kecongkakan gitu. Saya selalu ingat Bapak Ibu, saya itu sering menangis bukan karena menderita, tapi karena terharu kasih Tuhan Bapak Ibu. Saya itu sejak belum sekolah sampai SMP itu, pekerjaan saya itu tiap hari, nggak pernah absen. Bapak saya bilang gini, kita punya kambing tiap hari makan, kamu harus gembalakan cari rumput. Kalau kamu sakit masih bisa jalan, gembalakan kambing itu. Kecuali kamu mati nggak usah mengembalakan gitu. Sehingga saya sakit-sakit itu mengembalakan kambing di hutan loh Bapak Ibu. Tapi kok kemudian saya bertobat, terus saya bisa sekolah, saya bisa bicara sampai di luar negeri, saya nangis terharu. Saya nangis terharu. Ajaib. Jadi kalau kita rendah hati, firman Tuhan katakan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang congkak. Jadi apapun kelebihan kita, itu semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Kita mengucap syukur tidak boleh dibuat sombong. Bersyukur untuk itu. Cewek-cewek yang cantik jangan menyombongkan diri. Ya. Saya puji Tuhan Bapak Ibu, kalau orang lain nggak apa-apa gitu. Tapi kalau istri saya nggak pernah larang, tapi dia ngerti hati saya. Ya. Saya terus terang nggak mau punya istri yang ngecat rambut, walaupun saya setuju aja orang lain ngecat rambut yang merah, kuning, hijau itu nggak apa-apa. Kalau ngecat hitam setuju aja, karena memang aslinya hitam ya kan. Tapi istri saya nggak ngecat rambut Bapak Ibu. Karena saya orang desa, jadi kadang-kadang pemikiran orang desa itu walaupun saya udah di kota ya, udah lama banget, mulai tahun 76 saya hidup di kota Bapak Ibu, kan lama ya. Tapi pemikiran desa itu masih ada ya. Saya beritahu Bapak Ibu, pemikiran desa saya sampai sekarang ada itu gini. Di desa saya orang yang rambutnya kuning, itu tandanya cacingan ya. Makanya saya kalau lihat orang rambutnya kuning, aduh Tuhan, jangan saya menghakimi gitu. Dia mau keren lah. Jangan sampai saya bilang cacingan gitu. Karena ingat orang desa. Karena istri saya selalu mengingatkan, sekarang udah di kota, udah lama, jangan desa dulu, ya kan. Saya harap Bapak Ibu jangan diingat-ingat ini, ya. Nanti lihat orang rambutnya kuning cacingan gitu, jangan itu pemikiran desa saya zaman dulu ya, zaman dulu. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang yang terakhir ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, intinya kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan itu tempat berharap. Dan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan gitu. Nah, orang yang berharap pada Tuhan itu selalu mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Selalu mengandalkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak salah kalau ada sesuatu kerinduan minta didoakan pendeta, bahkan didoakan teman juga boleh. Tapi kita jangan mengandalkan pendeta, jangan mengandalkan teman, ngandelin Tuhan. Kita juga boleh kalau punya berkat memberikan kepada orang lain gitu. Tapi jangan sampai orang lain itu bergantung sama kita. Orang lain mengandalkan kita. Kita mengajak semua orang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berjanji diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya harapan kita kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu punya harapan gitu, itu berdoa sama Tuhan.
Dan firman Tuhan memberi jaminan orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Saya mendengar, saya juga mau sebenarnya, tapi saya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau dipaksa ya gimana ya gitu. Saya itu kepingin ramah Bapak Ibu, kepingin ramah saya. Karena firman Tuhan katakan hamba Tuhan harus ramah gitu. Tapi ya ramah saya modelnya gini gitu loh. Jadi kalau orang berharap saya ramah lebih gitu, nggak bisa, pasti kecewa saudara gitu. Kalau saya nggak bisa ramah ya saudara yang ramah lah gitu. Ya pasti nggak kecewa gitu ya kan. Karena ramah saya ya modelnya begini nih gitu. Kan nggak bisa dipaksa gitu ya kan. Jangan terlalu berharap sama orang lain. Bahkan kalau jujur Bapak Ibu, suami istri pun kita berharap juga banyak yang nggak ngerti kok. Banyak yang nggak ngerti. Suami istri itu walaupun sudah sampai tua Bapak Ibu, itu banyak yang tidak mengerti. Saya kasih cerita ini. Ini kejadian di suatu gereja, saudara, ada satu keluarga, Bapak Ibu itu cinta Tuhan, anak-anaknya diajar cinta Tuhan, akhirnya Bapak Ibu bersyukur karena anaknya benar-benar cinta Tuhan. Akhirnya dapat pekerjaan, dapat suami, dapat istri, rumah tangga masing-masing, akhirnya Bapak Ibu itu sendirian berdua, suami istri. Akhirnya kemana-mana berdua. Tapi karena cinta Tuhan, setiap aktivitas gereja selalu ikut. Dan sangat rukun, keluarganya baik. Makanya suatu saat pendetanya ngomong gini, Bapak Ibu, kita perhatikan orang tua kita ini. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Saya kenal sejak saya muda sampai sama-sama tua. Bapak Ibu ini cinta Tuhan. Teladanilah teladan orang tua yang menjadi contoh. Karena sudah terbukti bertahun-tahun. Anaknya semua berhasil. Tapi suatu saat tiba-tiba istri Bapak itu ketemu pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau cerai aja. Kaget. Wah gawat ini. Saya sudah ngomong jemaat jadi teladan. Tiba-tiba mau cerai, ada apa Bu? Suami saya nggak ngerti, saya mau kok cerai gitu. Apa Ibu nggak dikasih uang? Bukan. Gitu. Bukan. Apa nggak dikasih perhatian? Bukan. Apakah selingkuh? Bukan. Gitu. Apa? Nangis saja ibu itu. Ibu jangan nanya nangis, ibu mau cerai-cerai nggak tahu alasannya apa gitu. Suami saya selalu menghina saya. Hati saya tertekan. Saya tidak kuat lagi. Bagaimana menghinanya, Bu? Suami saya sejak tua, dia tidak mau makan daging lagi. Dia mintanya ikan. Alasannya giginya udah nggak kuat gitu. Kalau ikan empuk. Anehnya Pak, saya itu kan paling nggak suka ikan. Terus setiap makan ikan saya dikasih kepalanya lagi. Padahal saya dulu orang desa itu kepalanya ikan asin itu dibuang gitu. Oh ya nanti saya temuin Bapak lah gitu. Akhirnya ditemuin suaminya. Pak, ada masalah apa dengan ibu? Nggak ada, kita baik-baik aja. Loh, ibu ngomong saya kok katanya mau cerai. Wah nggak ngerti saya gitu. Apakah Bapak nggak suka daging? Sebenarnya suka, cuma saya sudah tua, gigi saya nggak kuat gitu. Apakah Bapak suka ikan? Ya suka saya gitu. Apakah kalau makan ikan, Bapak memberikan kepalanya kepada ibu? Oh iya benar, karena saya mencintai istri saya itu paling suka kepala ikan gitu loh. Makanya saya kasih istri saya gitu. Bapak Ibu, istrinya merasa dihina karena dikasih kepala ikan. Jadi maksud saya Bapak Ibu, suami istri sudah bertahun-tahun berumah tangga pun masih tidak saling mengerti. Tuhan kita mengerti kita Bapak Ibu. Makanya ada apa-apa berharap pada Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kenapa kita mengasihi Tuhan? Banyak alasan. Paling tidak ada 5 alasan kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan memang mau, Tuhan mengendakinya.
Tuhan juga mengasihi kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan telah memberikan peringatan supaya kita tidak menjadi orang congkak, supaya rendah hati. Dan Tuhan itu tempat berharap, dan orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengenal kami. Kami bersyukur karena banyak alasan kami untuk dapat mengasihi Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena kami sadar kalau kami tidak dikasih Tuhan, kami nggak tahu jadi apa Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Ampuni kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh. Padahal Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Makasih Bapa, oleh karena itu kami selalu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.